Sahabat yang satu ini memang dikenal berwatak keras dan kasar, fanatik terhadap tradisi jahiliyah, hingga ditakuti dan disegani kawan maupun lawan. Namun sejak mendapat hidayah Allah, ia berubah menjadi sosok yang tangguh dalam membela kebenaran. Dialah yang menginspirasi perjalanan sejarah Islam, hingga akhirnya berhasil mengubah tatanan dunia baru di dunia. Dialah Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Khattab berawal dari kegelisahannya terhadap penyebaran Islam yang semakin menggurita di kota Mekah. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Umar berusaha keras menghentikan dakwah Rasulullah, bahkan turut serta menyiksa kaum lemah agar kembali pada kepercayaan jahiliyah. Hingga akhirnya ia Namun tingkat kekafiran tertinggi inilah yang justru mengubah jalan hidupnya. Umar mendapati adiknya, Fatimah, dan suaminya memeluk Islam. Dengan segala kemarahannya, ia datang ke rumah sang adik yang tengah belajar di dalamnya, membuat dirinya tertegun dan langsung memutuskan untuk menemui sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Darul Arqam. Ma ahsana hadzal kalam wa ma akramah. Asyhadu an la ilaha illallah. Teriakan takbir menggema dari rumah Al-Arqam bin Abi Arqam di balik Bukit Sofa. Maka masuk Islam Umar bin Khattab disambut dengan satu kesenangan dan mereka bisa merasakan betapa luar biasanya keberadaan Umar bin Khattab dalam Islam. Bisa jadi hanya satu orang, tetapi ini adalah orang yang berkualitas. Ketika hadir dalam Islam, maka kemudian satu orang ini memiliki peran-peran yang luar biasa. Bukan buih yang banyak, tetapi tidak memiliki peran apa-apa. Bukan muslimin dalam jumlah kuantitas yang sangat besar, tapi tidak berkualitas. Yang diperlukan adalah mungkin hanya seorang Umar. Mungkin hanya seorang Umar, tetapi dia adalah orang yang sangat berkualitas. يا معشر قريش طبع عمر بن الخطاب يا معشر قريش طبع عمر بن الخطاب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Hingga akhirnya tak ada jalan lain bagi kaum Quraisy untuk memboikot kaum muslimin. Disinilah Umar bin Khattab larut dalam kesulitan dan penderitaan bersama Rasulullah dan muslimin di sebuah lembah di Mekah. Sejak kaum muslimin hijrah ke Madinah pada tahun 13 kenabian, Umar bin Khattab mulai menunjukkan jati dirinya. Ketulusan dan kecintaannya terhadap Islam dan nabinya membuat ia tak henti-hentinya memikirkan kepentingan kaum muslimin. Kecerdasannya yang menonjol menjadi perhatian khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usulan-usulannya kepada Nabi mengilhami turunnya wahyu Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa Umar bin Khattab disebut-sebut sebagai inspirator turunnya wahyu. Ini adalah orang besar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan kalimat-kalimatnya sebagian adalah merupakan kalimat yang diabadikan oleh Al-Quran sendiri. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pantas mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Lau kana ba'di nabi lakana Umar, illa annahu la nabiyya ba'di." Kalau ada nabi setelah aku adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi tidak ada nabi setelah aku. Beliau adalah nabi yang terakhir. Ada beberapa ayat yang adalah merupakan kalimat Umar yang diabadikan. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr, hal-hal yang memabukkan, saat itu minuman keras. Khamr saat itu diturunkan larangannya bertahap.
mereka minum sangat biasa, setiap majelis duduk mereka selalu ada khamr, sehingga tidak bisa langsung dilarang. Untuk itulah kemudian begitu turun larangan bahwa larangan mabuk hanya saat sholat, Umar merasa gelisah. Umar sampai datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidakkah Allah menurunkan penjelasan yang jelas, menurunkan penjelasan yang lebih jelas bahwa khamr harus dilarang? Maka kemudian turunlah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, sungguhnya khamr, perjudian, mengundi nasib, berhala-berhala itu najis, kotor, perbuatan setan, maka jauhilah, mudah-mudahan kalian beruntung dan berbahagia. Kecintaan mendalam terhadap Rasulullah membuat dirinya terkesima saat Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Ia tak kuasa menahan gejolak jiwanya menghadapi kenyataan ini. Dengan kesabaran dan kelembutan, Abu Bakar telah menyadarkan Umar bin Khattab akan kenyataan yang harus dihadapi semua manusia, sekalipun seorang utusan Allah. Muhammad hanyalah seorang hamba dan manusia biasa yang mengemban risalah ilahi. Inilah diantaranya mengapa Umar begitu mencintai dan menghormati Abu Bakar. Allahu Akbar! Umar kembali bangkit seperti semula. Kecerdasan dan sensitivitas sosialnya kembali pulih. Rasul telah meninggal dunia, lalu bagaimana nasib umat dan agama yang ditinggalkannya? Itulah yang kemudian selalu menjadi perhatian dan pikiran Umar. Saat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab ditunjuk sebagai hakim negara. Namun, ia memilih mengundurkan diri dari jabatan paling bergengsi masa itu. Kemudian ditanyalah oleh Abu Bakar, amin masyaqqatin ya ibnal Khattab. Apakah karena pekerjaan menjadi hakim begitu berat, wahai Umar, wahai Ibnu Khattab? Umar menyatakan, la ya khalifah Rasulullah. Tidak, wahai khalifah Rasulullah. Terus mengapa kau mengundurkan diri? Umar mengatakan, saya ini sudah menjabat 1 tahun lamanya, tapi tidak satu pun kasus yang saya tangani. Berhenti pada kalimat itu, Umar kemudian menyampaikan sebuah kalimat yang sangat-sangat luar biasa menjadi pelajaran bagi kita dan masyarakat kita hari ini. Umar mengatakan, wajar kalau masyarakat ini tidak pernah ada masalah. Bagaimana ada masalah? Mereka adalah masyarakat yang hidup dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka adalah masyarakat yang saling menasihati. Mereka adalah masyarakat yang tahu hak dan kewajibannya. Mereka melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan mereka tidak mengambil hak melebihi hak yang dimilikinya. Maka pantas ketika hampir tidak ada masalah yang ada di sebuah negeri. Sungguh luar biasa. Inilah masyarakat yang diharapkan. Mereka yang saling menasihati, yang salah dinasihati, yang menasihati dengan sepenuh hati, yang dinasihati menerima apapun pahitnya nasihat itu. Amar ma'ruf nahi mungkar, yang baik kita ajak masyarakat untuk bersama-sama, yang mungkar kita cegah agar tidak terjadi di sekitar kita. Sikap kerasnya terhadap kebatilan dan kecintaannya terhadap kebaikan membuat dirinya semakin dicintai para sahabat Nabi. Itulah mengapa tak ada orang lain bagi Abu Bakar yang dipandang pantas memimpin kaum muslimin selain Umar bin Khattab menjelang ajal menjemputnya. Abu Bakar bahkan bersikukuh dengan keputusannya memilih Umar sebagai penggantinya, sekalipun beberapa sahabat lain meragukan Umar karena sifat keras yang dimiliki Umar.
Inilah yang dilakukan Umar bin Khattab untuk menjawab keraguan para sahabat lain atas kepemimpinannya. Di depan kaum muslimin di Masjid Nabawi, Madinah, Umar menyampaikan visi dan misi kekhalifahannya. Inilah yang membuat lega para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengawali kepemimpinannya sebagai khalifah dengan meneruskan kebijakan Abu Bakar untuk meneruskan penaklukan-penaklukan di Persia dan Romawi. Allahu Akbar! Benar saja, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Syam sebagai serambi Romawi Timur berhasil ditaklukkan kaum muslimin. Allahu Akbar! Di saat yang sama, pasukan Umar bin Khattab berhasil menghancurkan kekuatan Persia dalam Perang Qadisiyah. Istana Putih pun takluk setelah benteng terkuatnya di Jalaula dihancurkan kaum muslimin. Inilah yang mengakhiri dominasi Persia dan Romawi di dunia. Allahu Akbar. Setelah menaklukkan Damaskus, pasukan Umar terus bergerak ke Al-Aqsa hingga ditaklukkan dengan damai. Umar diundang langsung untuk menerima kunci Al-Aqsa seperti yang termaktub dalam kitab suci mereka. Penaklukan Umar bin Khattab ke Al-Quds atau Yerusalem di Palestina tak hanya mengharumkan namanya, tapi menjadi catatan paling gemilang dalam sejarah Yerusalem hingga kini. Saat Palestina sudah tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan muslimin, maka kemudian uskup besar yang ada di Palestina saat itu bertemu dengan Amr bin As, sang panglima muslimin. Kemudian sang uskup dengan sangat yakin mengatakan, pulanglah kalian, karena yang disebutkan dalam kitab suci kami, yang akan membuka kota ini bukan kamu, bukan Amr namanya. Kemudian disampaikanlah tentang ciri orang yang menaklukkan. Kemudian Amr bin As mengatakan, itu Umar. Siapa Umar? Umar pemimpin kami tertinggi di kota Madinah. Maka disurati dan Umar datang ke Palestina untuk menerima langsung kunci Palestina. Subhanallah. Palestina yang terjajah hari ini adalah merupakan negeri yang dulu kuncinya yang menerima langsung adalah tangan orang besar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab datang dan seperti sebuah kebiasaan seorang Umar dengan penuh kesederhanaannya, kezuhudannya terhadap dunia. Umar datang dengan tetap penampilan, pakaian yang tetap zuhud. Bahkan ketika dia diusulkan oleh sebagian sahabat agar dia berpakaian lebih bagus, Umar marah mengatakan, kita ini dimuliakan Allah bukan karena pakaian kita, tapi karena Islam kita. Tak hanya penaklukan yang menjadi perhatian Umar dalam mengelola negeri Islam. Ia begitu detail mengurus keperluan muslimin hingga ke masalah-masalah yang paling kecil. Itulah mengapa ia tak pernah memikirkan dirinya. Seluruh waktunya hanya untuk kepentingan agama dan rakyatnya. Itulah mengapa ia selalu turun sendiri mengamati masalah rakyatnya, sehingga banyak keputusan dan hukum ditetapkan dari pengalamannya berkeliling melihat langsung keadaan rakyatnya. Selama 10 tahun menjadi khalifah muslimin, Umar menjadi pionir dalam berbagai masalah. Allahu Akbar.
Hingga akhirnya seorang majusi berkebangsaan Persia yang dengki dengan Umar menikamnya saat sholat subuh di Masjid Nabawi. Pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah 3 hari bertahan dari tikaman Abu Lu'lu'ah. Muslimin berduka. Umar bin Khattab seorang pribadi luhur yang hanya ada pada zamannya. Dialah yang menetapkan kalender Hijriah dalam Islam. Dia pula yang menetapkan sholat tarawih berjamaah yang diikuti muslimin hingga kini. Dia pula yang pertama kali membangun rumah tamu yang diperuntukkan bagi para musafir. Dan masih banyak kebijakan serta keputusan yang menginspirasi kehidupan modern. Kearifan dan sikap hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi muslimin setelahnya hingga akhir zaman. Rahimahullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.